Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Sabrina Handono dengan NIM 205210118. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum semester 3 dari Universitas Tarumanagara. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah litigasi pidana dan dosen pengampunya adalah Pak Heri Firmansyah. Dan materi yang saya presentasikan adalah tentang alat bukti dalam hukum acara pidana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana menurut para ahli dan secara sempit dan secara luas. Menurut Muljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan cara dan prosedur macam apa pemidanaan yang ada pada suatu perbuatan pidana. Dan menurut Simons, hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bila negara dengan alat-alat pelengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana. Nah, sedangkan dalam artian sempit, hukum acara pidana artinya jika ada pelanggaran hukum pidana material, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi. Dan dalam artian luas, hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang lengkap. Hukum acara pidana sudah berjalan apabila sudah ada tersangka saat terjadinya suatu tindak pidana, walau tidak ada pelanggaran hukum pidana material. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup hukum acara pidana. Nah, kalau ruang lingkup hukum acara pidana itu lebih sempit, yaitu yang pertama dimulai dari mencarinya suatu kebenaran, terus yang kedua kita masuk ke penyelidikan, terus yang ketiga ke penyidikan, dan yang terakhir pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa penuntut umum. Nah, adapun tujuan dari terbentuknya hukum acara pidana, yaitu yang pertama mencari dan menemukan kebenaran material, terus tujuan yang kedua itu melakukan penuntutan, tujuan yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan dan pemberian keputusan oleh hakim, dan tujuan terakhir itu melaksanakan keputusan dari hakim. Nah, di dalam hukum acara pidana tentu ada pihak-pihak yang terlibat. Nah, pihak apa aja sih? Nah, kalau pihak yang pertama itu ada tersangka dan terdakwa. Kalau tersangka itu merupakan seseorang yang karena akibatnya atau keadaannya berdasarkan bukti awal diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, sedangkan kalau terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Nah, kalau perbedaan tersangka dan terdakwa adalah kalau tersangka itu masih pada tingkat penyidikan, sedangkan kalau terdakwa sudah berada di tingkat pemeriksaan, jaksa penuntut umum, dan pemeriksaan pengadilan. Terus pihak yang kedua itu ada penyelidik dan penyidik. Kalau penyelidik merupakan polisi negara Republik Indonesia yang punya wewenang yang ditulis di undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi penyelidik itu setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, kalau pihak yang ketiga itu ada penuntut umum atau jaksa. Kalau penuntut umum adalah pejabat yang punya wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, kalau jaksa itu adalah jaksa yang punya wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dan pihak yang terakhir yaitu ada penasihat hukum atau badan hukum. Nah, di dalam hukum acara pidana, itu hukum acara pidana juga mempunyai ilmu-ilmu membantu. Nah, akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, ilmu logika. Nah, di ilmu logika ini dalam menangani suatu perkara, penegak hukum wajib mempelajari prinsip-prinsip berpikir yang sistematis, logis, dan rasional dengan akal sehat untuk mempunyai kemampuan untuk menyambungkan antara alat bukti satu dengan yang lain dan juga dapat menilai suatu peristiwa apa hal itu bisa dicurigai atau tidak. Terus ilmu membantu yang kedua itu ilmu psikologis. Jadi ilmu ini mempelajari jiwa seseorang sehingga bisa memahami jiwa seseorang tersebut untuk mampu mengungkap keterangan yang lengkap dari pelaku. Nah, ilmu membantu yang ketiga itu ilmu kriminalistik, yaitu ilmu yang mampu melihat kejahatan sebagai suatu seni sehingga penegak hukum bisa mengetahui kejahatan itu dilakukan dan dengan apa melakukannya atau dilakukannya. Terus keempat, ilmu psikiatri, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa seseorang
untuk menentukan apakah orang tersebut benar-benar mempunyai penyakit jiwa atau tidak, karena banyak banget pelaku yang pura-pura menjadi orang dengan gangguan jiwa untuk menghindarkan pertanggungjawaban pidana. Jadi dia pura-pura menjadi orang dengan gangguan jiwa gitu. Terus yang terakhir, ilmu kriminologi. Ilmu ini mempelajari tentang sebab-sebab pelaku melakukan tindak kejahatan, dan ilmu ini mempunyai fungsi sebagai upaya pencegahan atau upaya preventif ya, dan untuk menentukan dan menetapkan jenis sanksi pidana yang sesuai sehingga terdapat adanya keadilan atau mendekati keadilan yang kebenarannya material. Nah, kalau perdata punya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pidana mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum acara pidana juga mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang suka disebut KUHP. Nah, KUHP ini merupakan serangkaian peraturan-peraturan hukum yang berisi tata cara dalam menyelenggarakan hukum pidana material. Nah, tujuan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu yang pertama, perlindungan atas harkat dan martabat manusia atau tersangka dan terdakwa. Yang kedua, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah. Dan yang ketiga, kodifikasi atau kumpulan hukum dan unifikasi hukum acara pidana. Yang keempat, untuk mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat-alat bukti yang sah. Nah, menurut Darwin Prince, alat-alat bukti yang sah adalah yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana di mana alat tersebut bisa dipergunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, di dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, minimal ada 2 alat bukti yang sah. Dengan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinannya. Nah, di dalam pasal 184 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tertulis jenis-jenis alat bukti. Saya akan menjelaskan dan serta memberi pengertiannya. Yang pertama, ada keterangan saksi. Dan dalam pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Terus ada keterangan ahli yang kedua dalam pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. Terus ada juga surat, dan dalam KUH Perdata dibagi menjadi 2, yaitu ada akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam pasal 1868 Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Sedangkan kalau akta di bawah tangan, dalam pasal 1869 adalah akta yang punya ketentuan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Terus yang keempat ada petunjuk. Dalam pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, artinya telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Terus yang terakhir itu ada keterangan terdakwa. Nah, di dalam pasal 189 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui.
Sekian presentasi yang sudah saya jelaskan dari materi alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Sekiranya perkataan saya disengaja atau tidak disengaja mempunyai salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.